Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Sangrita Putri dengan NIM 23020150055 dari kelas 5B Komputer Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Tamul Fikri. Saya di sini akan memenuhi uh, tugas video untuk nilai UAS Komputer Akuntansi. Baik, teman-teman, di sini kita ada di modul keempat ya. Modul keempat itu berisi tentang kita sudah ada di modul 4 ya. Modul itu modul keempat itu adalah modul persediaan ya. Baik, eh, Baik, mulai saja langsung ke video tutorial ya. Di tanggal 16 Januari 2023, perusahaan memberikan produk secara cuma-cuma atau gratis ke beberapa pelanggan. Perusahaan yang telah menjadi pelanggan setiap perusahaan. Nah, ini akunnya kita klik ke transaksi yang pertama itu. Kita akan klik ke buku besar, akun perkiraan. Ini untuk tanggal 16 ya. Kita tipe akunnya itu tipe beban. Beban. Untuk kode akunnya itu sesuaikan saja di modul kalian masing-masing ya. Yaitu di sini dia 61004. Nah, dengan namanya beban beban pemasaran. Beban pemasaran. Baik, oke. Lalu kita simpan bebannya. Setelah itu kita akan menyesuaikan ke penyelesaian. Kita klik ini. Nah, nih ya teman-teman. Kelihatan. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan. Ini sudah. Ini kita itukan saja. Habis itu kita ke menu preferensi. Setelah itu kita akan ke akun perkiraan, ke bagian persediaan. Nah, kita ke akun penyesuaian. Ini kita tambahkan beban pemasaran. Beban pemasaran. Nah, nih ya. Setelah itu kita simpan. Oke, kalau udah kita sesuaikan ke persediaan. Untuk persediaan, teman-teman ke fitur persediaan, habis itu penyesuaian persediaan. Dan untuk tanggalnya, teman-teman kasih tanggal 16 ya. Kalau sudah, kita cari barangnya. Nah, barangnya itu kursi santai. Kursi dia ini jenisnya pengurangan ya teman-teman ya. Sebanyak 15.
Kita ambil dari gudang depan. Kalau info lainnya di sini, untuk info lainnya itu kita tulis saja pemasaran. Pemasaran produk. Kalau sudah, nah kalau untuk info lainnya, nih, nah, akun 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 penyesuaiannya ini kita ganti ke beban pemasaran dan untuk keterangannya itu perusahaan memberikan produk saja. Nah, kalau sudah bisa kita simpan. Oke, selanjutnya tadi transaksi tanggal 16 sudah, kita lanjut ke transaksi ke-17. Nah, transaksi tanggal 17 mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut. Yang pertama itu ada nama paket promo, satuan, harga paket promo, isi paket promo, paket dikenakan PPN-nya. Nah, ini tuh sama saja kita menambahkan barang dan jasanya. Nah, caranya itu kita kita ke persediaan, habis itu kita isi nama barangnya itu paket kerja. Kemudiannya untuk kategori barangnya itu ke umum ya, benar ini umum ya. Dan jenis barangnya itu dia persediaan, benar. Oh, salah. Dia grup, ini barang jasa. Untuk satuannya itu paket. Oke, kalau sudah kita lanjut ke mana nih? Info ini ya. Habis itu kita ke penjualan dan pembelian. Untuk harganya itu adalah langsung dari per paketnya. Tadi udah di ini ya, udah diterapkan juga langsung 700.000 per paketnya. Nah, 700.000. Nah, untuk PPN-nya itu tadi kan PPN-nya itu 11%. Nah, untuk rincian grupnya, oh mana? Oke. Rincian grupnya itu tuh dia apa aja? Di sini ada meja kerja,
Dia itu satu pieces. Nah, habis itu ada kursi kerja. Sini ada kursi kerja selam kuantitasnya juga satu pieces ya teman-teman. Oke, kalau udah lain-lainnya, habis itu udah ya, langsung kita simpan untuk transaksi tanggal 17. Nah, selanjutnya kita akan melakukan transaksi ke 18. Nih, tanggal 18 Januari, pelanggan umum tertarik untuk membeli secara tunai untuk paket kerja sebanyak 5 paket. Pembayaran melalui kas, barang dikeluarkan dari gudang depan. Baik, ada 5 paket ya teman-teman. Oke, ini kita buatkan paketnya dulu. Kita ke penjualan, ke faktur penjualan. Setelah itu kita ke faktur penjualan. Nah, untuk pelanggannya kita pelanggan umum. Untuk ininya di tanggal 18 ya. Oke, kalau sudah, namun barangnya itu paket paket kerja. Nah, nih kita udah menambahkan ya yang tadi ya. Dan sebanyak 5. Kalau sudah kita lanjut. Nah, di sini ada rinciannya nih paket kerjanya. Terus ada meja kerja, ada kursi mejanya juga. Di sini sudah tertera di rinciannya ya. Baik, langsung kita ubah saja di sini. Kita langsung ubah di gudang depan. Oke, coba kita lihat. Oke, sudah di gudang depannya. Ini pun juga sudah gudang depan. Oh, salah. Ada kesalahan. Ini harusnya dia di 700. Oke. Hah? Meja kerja itu kan ada 5 pieces ya dia ya. Bentar. Dia ada 5 pieces dengan harga 700. Nah, benar ya. Kalau sudah, kita langsung ke info lainnya. Di sini ada alamatnya. Tulis aja alamat perusahaan. Untuk keterangannya, apa ya? Pembayaran aja. Sama ininya tanggal transaksinya tanggal 18/01/2023. Oke, kalau sudah kita proses pembayaran. Karena ini kan dia membayar secara tunai, jadi langsung kita proses ke pembayaran saja ya teman-teman. Nah,
sudah untuk banknya kas IDR, tanggalnya tanggal 18. Untuk pembayarannya itu sekian, 3.885 dengan secara tunai. Untuk keterangannya, eh, pembayaran paket kerja. Oke, kalau sudah, lalu kita simpan. Nah, sudah tersimpan ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke transaksi tanggal 18. Baik, di tanggal 19 itu perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan baru untuk memodifikasi warna dari produk kursi santai sebanyak 10 pieces. Nah, dalam modifikasi ini itu ada biaya modifikasi yang dikeluarkan yaitu 250.000 dan dialokasikan sebagai akun beban operasional lainnya. Nah, maka di sini kita akan menambahkan dulu nih akun kursi kursi pesanan yang ini nih. Kita tambahkan dulu ini barang dan jasa. Nah, ini barang dan jasanya. Nah, untuk nama barangnya itu kursi pesanan. Ini dia masuk ke kursi, jenisnya persediaan, kode barangnya jasa. Ini satuannya pieces ya. Ya bukan, pieces. Pieces. Oke, kalau sudah untuk harga jualnya itu 950 ya. 950. Nah, untuk dia dikenakan PPN ya, teman-teman. Baik, kalau sudah kita kita simpan untuk kita simpan untuk penambahan kursi pesanan. Nah, selanjutnya kalau kita sudah menambahkan barang dan jasanya yaitu kan tadi kan kursi kursi apa tuh? Kursi paket atau kursi apa itu? Habis itu kita langsung input ke proses pekerjaannya. Kita langsung ke bagian persediaan, pilih pekerjaan pesanan. Nah, pekerjaan pesanan. Oke, setelah itu tanggalnya itu tanggal 19. Tanggal 19 untuk nama tanggal 9 hmm, tanggal 19 dan untuk barangnya itu kursi pesanan kuantitasnya itu dia 10 yang dikeluarkan di gudang
gudang depan ya. Gudang depan. Oke. Lanjut. Nah, habis itu di sini ada biaya modifikasi. Kita tambahkan ke biaya lainnya. Nah, masukkan di sini beban operasional lainnya senilai 250. Oke. Oh iya, info lainnya biaya modifikasi. Nah, biaya modifikasi pesanan ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita isi nih bagian keterangannya. Di sini untuk referensi pelanggannya itu tidak ada keterangan ya di modulnya. Kita tidak tahu dia beli ke siapa. Untuk akun pekerjaannya, dia masuknya ke persediaan dalam proses. Persediaan, bisa nggak? Persediaan dalam proses. Ntar Nih, persediaan dalam proses akun selisih biayanya itu masuknya ke beban pokok penjualan. Oke, untuk keterangannya itu kita kasih aja dia pelanggan baru modifikasi. Nah, kalau sudah bisa kita simpan ya untuk transaksi tanggal 9. Oh iya 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 iya. Untuk transaksi tanggal. Oke. Baik, langsung di tanggal 20. Kita di tanggal 20 Januari menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus atas transaksi pesanan pada tanggal 19 Januari 2023 diselesaikan ke produk berikut. Nah, berarti menyelesaikan tanggal yang kemarin ya, teman-teman. Baik, di sini kita akan di sini ada kursi pesanan ya dengan kuantitas 10, porsinya 100%, gudangnya di gudang depan dan pajaknya PPN 11%. Baik, di sini kita akan melakukan penyelesaian pesanan. Itu kita teman-teman ke persediaan, habis itu ke penyelesaian penyelesaian pesanan. Oke, setelah itu tanggalnya jangan lupa ya teman-teman ya. 20 Januari 2023. Untuk nomor pekerjaannya itu yang tanggal 19, tipenya itu dia tipe barang. Habis itu untuk pilih jenis barangnya itu dia masuknya ke kursi pesanan. Kuantitasnya itu dia 10 ya. Porsinya itu dia 100%. Artinya semua pesanan itu berhasil dimodif
semuanya ya, dengan porsi 100% itu. Terus habis itu gudangnya, alokasi biayanya itu dia ada di depan ya. Habis itu info lainnya nggak usah, lanjut. Keterangannya itu, keterangannya itu perusahaan saja ya teman-teman. Kalau sudah kita langsung, nah, atas produk ini perusahaan langsung mengirimkan barang sekaligus tagihannya kepada PT Intivicture. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Jadi di sini itu PT Intivicture ini masih ada data di pelanggan kita. Jadi kita tambahkan dulu. Ini kita simpan dulu ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita ke persediaan penyelesaian. Oh, bukan. Kita ke kita ke penjualan. Habis itu kita pelanggan dengan namanya itu PT Inti Furniture. 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 Nah, kalau sudah, di sini kita tambahkan saja ya. Kita simpan saja. Habis itu kita ke penjualan, ke faktur penjualan. Nah, perusahaan langsung mengirimkan faktur, faktur atau tagihannya. Nah, di sini. Nah, ini dengan tanggal 20 kita ambil. Oh iya, barangnya belum kita input ya nih teman-teman. Kursi pesanan. Nah, di sini kita ambil dari gudang depan. Di sini 10. Habis itu kita lanjut
Setelah itu gini info lainnya itu alamatnya, alamat perusahaan, dan untuk keterangannya itu apa ya? PT Inti Furniture. Untuk tanggal pengirimannya juga sama, tanggal 20. Dia pengirimannya menggunakan mobil box ya. Biaya lainnya tidak ada. Ini tidak ada. Kalau di sini itu hanya mengirimkan data, maksudnya barangnya saja. Karena kan PT Inti Victor ini kan belum sampai pelunasan, jadi belum ada proses pembayaran. Kita cukup simpan saja faktur penjualannya. Nah, oke. Oke, itu tadi untuk transaksi tanggal 20 Januari. Sekarang sekarang kita ke tanggal 20 Januari juga lagi. Perusahaan melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan untuk detail barangnya sebagai berikut. Di situ produknya ada kursi kerja, kuantitasnya 5, dan meja persegi kuantitasnya juga 5. Nih. Habis itu kita proses ke persediaan. Ya. Kita proses ke persediaan. Persediaan. Setelah itu pemindahan barang. Pemindahan barang. Di sini kirim barangnya dari gudang belakang ke gudang depan. Nah, untuk transaksinya itu tanggal 20 Januari. 20 Januari untuk barangnya itu kursi kursi kerja sebanyak 5. Kita lanjut ke meja persegi. Meja persegi sebanyak 5. Oke, kalau sudah lanjut, kita ke info lainnya, keterangannya itu kita pakai ini aja. Perusahaan melakukan pemindahan barang. Perusahaan melakukan pemindahan barang. Nah, oke. Kalau sudah kita simpan untuk transaksi pemindahan barangnya, ya, oke. Selanjutnya ada di tanggal 21 Januari 2023. Itu perusahaan mengadakan paket santai dengan detail sebagai berikut. Ada nama paket promonya paket santai, satuannya paket, harga paket promonya 550.000 per paket, dan isi paket promonya itu 1 pieces meja bundar dan 1 pieces kursi santai ya. Paket yang dikenakan PPN-nya 11%. Baik. Coba kita lihat di sini. Nah, oke. Sekarang habis itu kita ke persediaan barang dan jasa. Kita buat 1 paket namanya paket paket santai. Nama barangnya itu paket santai. Paket santai
Untuk kategori barangnya itu dia umum, jenis barangnya itu di persediaan grup ya dia. Satuannya itu dia paket. Nah, untuk harganya itu dia per paket ya. Langsung 550. Nah, ya 550. Nah, untuk PPN-nya itu dia dikenakan 11%. Untuk rincian grupnya itu ada meja bundar. Mana nih? Meja bundar. Dia di satu pieces. Terus ada kursi santai. Kursi santai dia ada di satu pieces. Untuk kliennya itu kita kosongi kalau sudah kita save untuk transaksi. Satuan barang belum dipilih, apakah Anda ingin melanjutkan? Lanjutkan. Apa nih maksudnya? Baik, selanjutnya di tanggal 22 itu eh, saat melakukan pengecekan fisik di gudang belakang, salah, mohon maaf, tanggal 22 Januari itu CV Sumber Rezeki tertarik untuk membeli secara kredit untuk paket santai sebanyak 20 paket. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Dari gudang depan. Untuk paket santai tadi itu sebanyak 20 paket ya. Jadi kita buatkan faktur penjualannya dulu. Setelah itu kepada CV Sumber Rezeki, tanggalnya itu di tanggal 22. Nah, untuk barangnya itu tadi paket santai ya. Nah, sebanyak 20, sebanyak 20. Oke, kita cari di gudang depan. Oke, setelah itu kita kita isi ke bagian alamat lainnya. Aduh, alamatnya itu ada alamat perusahaan, Sumber Rezeki, ini tanggal 22. Oke, yang biaya lainnya itu tidak ada ya. Tidak ada. Jadi kita langsung simpan saja untuk transaksi di tanggal 22 ini. Nah, oke.
Coba kita lihat ini. Ini dia. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada di tanggal 23, tanggal 23 Januari. eh, Saat melakukan pengecekan fisik di gudang belakang, perusahaan menemukan sebanyak satu kursi bar cacat akibat kelalaian petugas gudang. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang yang tidak dapat dijual tersebut ke dalam akun beban barang rusak. Ya. Habis cari menambahkannya itu kita ke buku besar, pilih akun perkiraan, kemudian itu tipe akunnya itu kita ke beban. Nah, kode perkiraannya itu 6105. Nama perkiraannya itu beban barang rusak ya. Beban barang rusak. Oke, kalau sudah kita langsung simpan. Untuk nama akunnya di sini kita langsung akan sesuaikan ya. Kita langsung sesuaikan, habis itu kita ke pengaturan, habis itu referensi di bagian akun perkiraan. Nanti kita akan input input beban barang rusaknya nih. Ini di sini akun perkiraan. Pilih yang persediaan, pilih beban barang rusak. Beban beban barang rusak. Oke. Baik. Eh, Kalau sudah tadi lanjut kita klik saja lanjut. Habis itu kita ke lanjut kita ke barang persediaan, kita input ke persediaan. Habis itu penyesuaian persediaan barangnya kan karena tadi rusak ya. Oke, jadi tanggalnya di sini itu ganti di tanggal 23/01/2023. Setelah itu barangnya itu adalah barangnya yang rusak itu kan kursi bar ya. Kursi bar pengurangan catu picis. Nah, yang dikeluarkan dari gudang belakang nih. Info lainnya kerusakan. Untuk info lainnya di sini akun penyesuaian itu kita ganti ke beban barang rusak. Nah, setelah itu persediaan barang cacat.
Habis itu kita langsung simpan tanggal 23. Selanjutnya itu transaksi tanggal 24. Manajemen memutuskan untuk menaikkan harga jual khusus untuk produk kursi santai sebanyak 10% dikarenakan perubahan perubahan harga dari pemasok. Nah, di mana di sini tuh kan ada perubahan harga sebanyak 100% gitu kan. Nah, ini akan efektif pada 1 Februari 2023. 2023. Nah, di sini ada penyesuaian harga. Di sini kita cek dulu preferensi. Untuk penyesuaian harga kita sudah aktifkan atau belum? Situ kita ke fitur, situ kita ke persediaan. Di sini jualan nih. Nah, di sini penyesuaikan harga. Ini kita centang, setelah itu kita simpan. Setelah kita sesuaikan, kita langsung ke penjualan. Lanjut ke penyelesaian harga atau diskon. Setelah itu kita kategori penjualannya umum. Nah, isi berlakunya tuh di tanggal 1 Februari 2023 ya. 01/02/2023. Nah, oke, setelah itu barangnya itu ada kursi santai. Di sini ada kursi santai. Untuk kita naikkan di harga 10%. Jadinya dia ada di Nah, di sini kan sebelumnya itu harga kursi santainya itu kan harganya 210. Nah, 210 berarti 100%, 10%-nya ya. Maaf, maaf, mohon maaf. 10%-nya itu berarti berapa tuh? Kita tambahkan 231. 231 ini juga ini 231.000. Kalau udah kita bisa lanjutkan. Oke. Habis itu ke enggak, habis itu kita langsung kita isi keterangannya. Efektif 01/02/2023. Nah, kalau kalau gitu bisa kita simpan. Nah, transaksi tanggal 24 Januari. Oke, itu tadi tutorial dari modul 4 sampai tanggal 24 Januari 2023. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena di setiap video saya dari modul ke 1 sampai modul 4 ini yang terakhir banyak terjeda-jeda, banyak kesalahannya juga. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.